Tidak ada jaminan Bapak Ibu meninggal ya dalam kondisi meninggal seperti meninggal saat ini. Walaupun itu adalah doa yang senantiasa kita minta sama Allah, makanya minimal 17 kali kita minta sama Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukinlah kepada kami jalan yang lurus. Ya, ihdina. Ihdina itu dari kata hidayah. Ya, jadi sehari minimal 17 kali kita minta hidayah sama Allah. Ini jangan difahami kemudian oh kalau begitu kita dalam kondisi sesat makanya kita minta hidayah. Enggak. Ya, makna hidayah di situ nanti ada beberapa makna. Salah satu maknanya adalah kita minta sama Allah ihdinas siratal mustaqim itu ihdina maknanya adalah sabitna. Ya. Jadi sabitna itu ya Allah kokohkan, ya Allah kuatkan sehingga kami ini senantiasa berada di jalan yang lurus ini. Gitu, ya. Jadi jangan difahami karena sehari 17 kali kita minta sama Allah ihdinas siratal mustaqim, oh berarti orang kita masih dalam kondisi yang sesat. Enggak. Ya. Tapi kita minta sama Allah agar Allah kokohkan kita, agar Allah kuatkan kita senantiasa berada di jalan yang lurus ini. Ya. Bapak Ibu sekarang berada di jalan yang lurus enggak? Ya. Ini ada hari bayangan mah insya Allah gitunya lurus lah gitu. Ya. Mudah-mudahan. Itu Bapak Ibu semua. Nah, jadi mereka yang menjaga fitrahnya itu, fitrah iman, fitrah Islam itulah yang kemudian mereka meninggal dalam kondisi Islam sebagaimana Quran memerintahkan kepada kita. Allah memerintahkan kepada kita wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian wafat, janganlah kalian meninggal kecuali kalian meninggal dalam kondisi Islam, dalam kondisi berserah diri kepada Allah. Maka itu menjadi manusia yang ahsan, ya, manusia yang terbaik. Maka di surat Atin Allah menjelaskan nanti ada manusia yang kemudian turun derajatnya pada titik yang paling rendah, titik yang paling hina. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami akan kembalikan, ya, radadnahu, kami akan mengembalikannya, ya, asfala safilin, pada tempat yang paling asfal, ya. Non asfal teh Pak. Lamun nu di jalan eta mah aspal, Pak. Ya, aspal eta mah. Ini mah asfal, ya. Gitu. Jadi kalau asfal itu tempat yang paling rendah. Itu kalau sudah bentuknya isim tafdil gitu ya. Sudah nggak ada yang lain Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu kalau bentuknya sudah isim tafdil sudah nggak ada yang lain, sudah tidak ada yang bisa melewati gitu. Jadi kalau ada yang kayak misalkan kabir itu besar. Ya, isim tafdilnya apa? Akbar. Kalau akbar berarti paling besar. Ada yang besar lagi? Tidak ada. Ya. Jadi tidak ada yang besar lagi. Makanya disebut akbar. Oleh karena itu akbar ditujukannya kepada siapa? Allah. Karena tidak ada yang paling besar kecuali Allah. Yuma dangdut akbar. Dangdut akbar gitu. Ya, tabligh. Ya, tabligh akbar nu hadir. Ya. Jadi kalau mau tabligh am begitu ya. Ya. Jadi kalau akbar sesuatu yang paling besar. Ya. Zakiyun cerdas. Tapi kalau azka paling cerdas. Ya. Zakiyun bersih. Kalau azka paling bersih. Ya, gitu. Nah, ini juga sama. Kalau asfal itu menunjukkan paling rendah, paling bawah. Jadi dia berada pada titik paling terendah. Ya, siapa mereka? Mereka yang Allah gambarkan di dalam Al-Qur'an dengan perumpamaan seperti binatang. Jadi kalau di dalam Al-Qur'an Allah sedang menggambarkan manusia, tapi kemudian digambarkannya seperti binatang, itu menunjukkan manusia itu sedang berada pada titik yang paling rendah, Bapak Ibu. Ya.
Jadi kalau kita dalam kehidupan kita sehari-hari yang hanya kita kejar hanya syahwat saja, yang hanya kita kejar hanya dunia saja, maka pada saat itu kita sedang berada pada titik yang paling rendah. Ya. Bukan tidak boleh kita mencari dunia, tapi ketika kesibukan kita hanya itu fokus kita, maka kita sedang berada pada titik yang paling rendah. Makanya Allah menggambarkan mereka yang hidupnya hanya mengejar syahwat, hanya mengejar kehidupan dunia saja, Allah gambarkan ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang ternak. Ya, itu gambaran. Jadi ada manusia yang digambarkan seperti binatang ternak, menunjukkan apa? Menunjukkan dia sedang berada pada titik yang paling rendah. Ya. Makanya alhamdulillah Bapak Ibu. Bapak Ibu pagi hari ini ya di subuh ini mau duduk di masjid, duduk di majelis ilmu, ini masya Allah luar biasa. Kenapa? Karena kalau orang yang hanya mengejar syahwat, hanya mengejar kesenangan dunia, enaknya kalau pada subuh ngapain Bapak Ibu? Ya, enaknya tidur. Ya, tapi pertanyaannya orang kalau tidur enak gitu kalau sudah subuh? Enggak. Ketika dia tidur saat subuh, pas bangunnya enggak enak. Ya, makanya daripada tidur mending ngaji. Nggak pas ngajina bari. Ya, tentang bari tidur bari nunutan lah gitu. Ya. Dan biasanya Bapak Ibu tidur yang nikmat itu lamun kalau tidak sedang ngaji, Pak, itu sedang khutbah. Ya, sok tarusin ke Bapak-bapak. Ya, itu lamun ngalenyap ketika sedang Jumatan, nikmatnya luar biasa. Terus tuh, Pak. Terus tuh. Nah, berarti pengalaman sadayana. Ya, gitu. Baik. Itu Bapak Ibu hadirin yang rahimakumullah ya. Nah, sekarang kita masuk bahasan surat Al-Insyirah. Ya. Bahasan surat Al-Insyirah ini ada 8 ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Ini Bapak Ibu dari struktur gaya bahasanya indah. Ya, surat Al-Insyirah ini dari struktur susunan ayatnya itu indah sekali. Karena ayat-ayat awal ya diakhiri dengan ak gitu ya. Sodrok, wizrok, zohrok, zikrok. Nah, itu indah sekali ya. Kalau ka Bapak Ibu, kalau dalam ilmu tajwid ya, huruf ka itu kalau dia mati, dia sukun, ada suara yang mengalir ya. Alam nashrah laka sadrak. Nah, jadi ada suara yang mengalir ya. Gitu. Wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. Nah, kemudian ayat yang kedua itu dengan ujungnya ra dan ra gitu ya. Fa inna ma'al usri yusra. Ya, atau kalau disambung fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra. Nah, sedangkan 2 ayat yang terakhir itu pakai ab gitu ya. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Ini dari uslubnya, dari susunan gaya bahasa ayat Al-Qur'an itu indah sekali. Ya, sama seperti kita temukan di surat Asy-Syams ya. Kalau Asy-Syams ujungnya apa Pak? Ha kan gitu ya. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza wan nahari idza. Ya, indah sekali itu. Ya. Nanti ada yang ujungnya at ha gitu. Idza syamsu
kuwirat, dan seterusnya. Baik, itu Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Ini keindahan Al-Qur'an. Makanya kenapa Al-Qur'an ini menjadi mukjizat sampai hari kiamat. Karena dari gaya bahasanya saja indah, ya. Ya. Baik, kita akan mulai dari penamaan. Ya, surat ini yang pertama dinamakan dengan surat Alam Nashrah. Kenapa dinamakan dengan surat Alam Nashrah? Karena dia terletak di awal ayat. Ya, jadi ayat yang pertamanya Alam Nashrah. Ya, Alam Nashrah laka sadrak. Maka dalam beberapa kitab tafsir itu ada yang menulis surat ini dengan nama surat Alam Nashrah. Ya, ini sudah sering kita bahas Bapak Ibu ya. Gitu. Jadi ada surat-surat yang diberikan nama karena memang dia awal ayatnya seperti itu. Ya, surat Nun karena awal ayatnya Nun. Ya, surat Shad awal ayatnya Shad, gitu ya. Gitu. Surat Al-Ikhlas ya. Makanya sok disebut surat Trikul gitu. Trikul ya. Surat Qul huwallahu ahad ya. Gitu. Nah, jadi yang pertama ini dinamakan dengan surat Alam Nashrah. Yang kedua, surat ini diberikan nama dengan surat Asy-Syarh ya, atau Asy-Syarhu. Ya, itu Bapak Ibu di beberapa mushaf Quran itu ada yang memberikan namanya dengan nama surat Asy-Syarhu. Ya, Asy-Syarhu. Yang ketiga, surat ini diberikan nama dengan surat Al-Insyirah. Ya, kata dasarnya sama sebetulnya dari kata syaroha. Ya, jadi asyarhu atau al-insyirah dari kata syaroha. Ya, apa arti syaroha? Nah, kalau kita terjemah lapang begitu ya. Syaroha itu maknanya adalah fataha. Fataha itu artinya membuka Bapak Ibu. Ya, fatah. Makanya kenapa alat untuk membuka dalam bahasa Arab disebutnya dengan miftah. Ya, jadi miftah itu artinya apa? Kunci. Ya, jadi kalau pintu, untuk membuka pintu yang terkunci maka menggunakan miftah. Nah, miftah itu artinya kunci. Ya. Nah, jadi syaroha itu dari kata apa? Syaroha itu maknanya adalah fataha. Ya, jadi fatah itu membuka. Jadi sesuatu yang tertutup kemudian dibuka itu namanya syaroha. Gitu. Ya, gitu ya. Nah, jadi penamaannya yang pertama disebut dengan Al-Insyirah, apa? Alam Nashrah. Kemudian yang kedua diberikan nama dengan Asy-Syarhu. Yang ketiga diberikan nama dengan surat Al-Insyirah. Ya, Bapak Ibu seringnya menyebut yang mana? Ya bebas manggalah tong ribut lah Bapak Ibu. Ya, mangga silakan ya. Yang mau pakai Al-Insyirah silahkan ya. Yang pakai surat naon Alam Nashrah mangga. Ya. Yang jelas kita hafal gitu ya. Kita hafal oh namanya ini ya. Jadi jangan sampai ketika Bu baca surat Al-Insyirah kela Al-Insyirah teh mana gitu. Mikir mana Al-Insyirah teh. Emang enggak ya Ustaz surat Al-Insyirah? Eta Alam Nashrah. Oh eta. Ya. Nah, itu ya. Jadi boleh silakan menyebut dengan surat Alam Nashrah boleh, menyebut dengan surat Asy-Syarhu juga boleh, atau Al-Insyirah juga boleh. Baik, kita akan lihat seputar surat ini Bapak Ibu. Surat Al-Insyirah ini itu surat Makkiyah atau Madaniyah? Tahu dari mana Ibu Makkiyah? Rarasaan gitu Makkiyah. Ya, lihat di Quran, itu kalau Bapak Ibu buka mushaf Quran, biasanya ada di situ ada penjelasan ini Makkiyah atau Madaniyah, ya. Nah, surat Al-Insyirah atau surat Alam Nashrah ini termasuk surat Makkiyah. Ya, ini termasuk surat Makkiyah. Masih ingat Pak? Surat Makkiyah biasanya berbicara tentang apa? Satu, berbicara tentang hari kiamat. Yang kedua berbicara tentang Pak sekedap.
Ya. Yang kedua, berbicara tentang keimanan atau ketauhidan. Yang ketiga, bicara tentang kenabian. Ya, gitu. Jadi surat-surat Makkiyah biasanya berbicara tentang 3 perkara itu. Kalau nggak bicara ketauhidan atau keimanan, maka dia bicara tentang hari kiamat. Atau yang ketiga, dia bicara tentang kenabian. Ya. Sedangkan surat Madaniyah biasanya berbicara tentang syariat, gitu ya. Nah, jadi surat Al-Insyirah ini itu termasuk surat Makkiyah. Kalau secara tartib, ya, secara tartib mushaf, secara tartib nuzul. Jadi kalau nuzul itu turun dari malaikat kepada Rasulullah SAW, ini urutan keberapa? Urutan ke-12. Ini jadi fase-fase awal, Bapak Ibu. Ya, jadi surat Al-Insyirah ini fase-fase awal di mana Nabi mendapatkan wahyu yang pertama dari surat Al-Alaq. Ya kan, surat yang pertama turun Al-Alaq tuh. Ya, terus yang kedua, ketiga, keempat. Nah, yang ke-12 adalah surat Al-Insyirah. Jadi ini masih di fase-fase awal, ya. Karena surat yang turun di Mekah atau yang dinamakan dengan surat-surat Makkiyah, berapa surat, Bu? Ibu mau hafal gerasok? Nah, Pak, surat Makkiyah berapa banyak? Allahu a'lam bishawab. Ya. Surat Makkiyah itu ada 86 surat, Bapak Ibu. Ya. Jadi surat-surat Makkiyah itu ada 86 surat. Ya, gitu. Jadi Madaniyah berapa? 28. Nah, gitu ya. Jadi surat Makkiyah itu 86 surat, sedangkan surat Madaniyah itu ada 28. Jadi banyak surat yang turun ketika Nabi sebelum hijrah. Ya, jadi sebelum hijrah banyak surat yang turun yang kemudian dinamakan dengan surat Makkiyah, termasuk surat Al-Insyirah. Dan dia turun urutan ke-12, turun setelah surat Ad-Duha. Ya, nanti kita akan bahas, Bapak Ibu, kenapa kaitan dengan surat Ad-Duha. Ya, gitu. Jadi ini ya. Jadi surat Al-Insyirah turun setelah surat Ad-Duha. Surat Ad-Duha ini adalah surat untuk menguatkan Nabi SAW. Ya, jadi nanti di dalam Al-Quran itu ada surat-surat penguat. Kan Nabi juga manusia, Pak. Ada kalanya beliau juga merasakan sesuatu sama seperti kita. Ya, Nabi gelisah, gitu. Kemudian Nabi menghadapi banyak pikiran, beban, ini gimana, gitu kan? Nabi juga menghadapi itu, Pak. Maka kemudian Allah turunkan surat-surat yang memang untuk menguatkan Nabi SAW, gitu. Ya. Nah, hanya kalau Nabi dulu begitu, Bapak Ibu, ketika Nabi sedang gelisah, gitu ya, terkait dengan apa yang sedang beliau hadapi, yang menguatkan beliau apa? Quran, gitu. Ya. Jadi ketika Quran turun itu yang kemudian menenteramkan hati beliau. Ya. Bapak Ibu kalau sedang gelisah, tentram hati oleh apa? Bu, Ibu lagi gelisah gitu. Jadi tentram gitu hati teh. Kalau sama apa, Bu? Ya. Kalau sama duit. Ya. Kalau duitnya nggak ada, terusnya gelisah begitu. Nah, ya. Kalau Bapak, Pak, biasanya kalau Bapak gelisah gitu, merasakan kegelisahan, itu hati menjadi tenang itu kalau apa, Pak? Ya, ahli udud dia. Ya. Nah, jadi kalau Nabi SAW ketika beliau mengalami kegelisahan, itu gelisahnya hilang ketika turun Quran. Ya, jadi ketika turun Quran. Jadi ada surat-surat yang turun untuk menguatkan pribadi Nabi SAW. Ya, dan ini sesuatu yang indah. Ketika kegelisahan itu hilang oleh ayat Quran. Ya, gitu ya. Nah, coba ya.
Coba, bisa nggak ketika kita sedang gelisah, hilang kegelisahannya oleh Quran gitu? Ya, jangan sama duit, Bu. Ya, gitu. Atau bapak-bapak kurokok gitu. Ya, ya, tapi oleh ayat Quran. Ya, ini Bapak Ibu semua. Nanti kita akan bahas surat Ad-Duha, karena surat Ad-Duha itu adalah surat yang turun untuk menguatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kita juga sama, Pak. Ya, kadangkala walaupun kita berada di jalan kebaikan, ya, Bapak melakukan kebaikan, tapi kadangkala muncul ada hal-hal yang kemudian turun semangat kita dalam mengerjakan kebaikan. Ya, atau ada kegelisahan-kegelisahan yang terjadi pada kita, padahal kita berada dalam kebaikan. Gitu. Itu hal yang manusiawi. Ya, dan Nabi SAW beliau merasakan itu. Ya, dan dikuatkan oleh Allah dengan cara apa? Dengan cara Allah menurunkan ayatnya. Ya, jadi Allah menurunkan Quran untuk menguatkan pribadi Nabi SAW. Ya, ini ya. Jadi surat Al-Insyirah ini turun urutan ke-12 setelah surat Ad-Duha. Di mana surat Ad-Duha itu menjelaskan tentang penguatan Allah kepada nabinya karena nabinya mengalami kegelisahan. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, surat Al-Insyirah ini kalau secara tartib mushafi itu urutannya ke-94. Ya. Jadi kalau urutan turun dari malaikat kepada Rasulullah itu urutan ke-12 setelah surat Ad-Duha. Kalau secara tartib mushaf, ya, susunan yang ada di mushaf itu urutan ke-94 meskipun sama. Nah, ini unik ya. Ya, jadi walaupun dia disimpan urutan ke-94 tapi dia disimpan tetap setelah surat Ad-Duha, ya. Setelah surat Ad-Duha. Ini ya, Bapak Ibu semua. Ada juga yang beranggapan, bahwa surat Ad-Duha dengan surat Al-Insyirah satu surat, Bapak Ibu. Ya, gitu. Makanya ada yang membaca Ad-Duha dengan Al-Insyirah itu tanpa ada pemisah. Ya. Jadi kalau misalkan alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalan fahada wa wajadaka 'ailan fa'agna fa ammal yatima fala takhar wa amma sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati betul ya, wa amma bi ni'mati rabbika fahdis. Nah, kemudian alam nasyrah tanpa ada pemisah. Ya. Karena dianggapnya dua surat ini adalah satu surat. Jadi tidak ada pemisah. Ya. Kan di dalam Al-Qur'an kenapa di situ antara satu surat dengan surat yang lain itu dipisahkan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga para ulama menyatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu adalah pemisah antara satu surat dengan surat yang lain. Ya, gitu. Walaupun nanti di dalam Al-Qur'an ada surat yang tidak dimulai dengan Bismillah. Dan itu hanya satu surat. Ya. Sehingga ada ulama yang mengatakan bahwa surat itu nyambung dari surat yang sebelumnya. Ya, itu surat apa, Pak? At-Taubah. Ya. Jadi surat At-Taubah kenapa tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim? Karena masih nyambung dengan surat Al-Anfal. Ya, sehingga tidak pakai Bismillah. Ya. Tapi ada lagi pandangan yang lain, kenapa tidak pakai Bismillahirrahmanirrahim? Karena bahasan yang ada di At-Taubah itu memang bahasan yang keras gitu. Ya, makanya tidak pakai Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Nah, ini siapa yang mengatakan demikian? Itu ada Tawus dan Umar bin Abdul Aziz. Walaupun menurut para ulama ini pendapatnya syadz, pendapatnya cacat, jadi kurang kuat. Ya. Wa an Tawusin wa Umar bin Abdul Aziz annahuma kana yaqulani alam nashrah min surati Duha. Jadi Tawus dan Umar bin Abdul Aziz mengatakan surat Alam Nashrah itu termasuk surat Ad-Duha. Wa kana yaqra'anihima birraqatil wahidah. Oleh karena itu keduanya membaca dalam satu rakaat. La yafsilani bainahuma, tidak ada pemisah di antara keduanya.
yakni mereka baca fi sholatil mafruḍah, mereka baca ketika sholat yang wajib, ya, sholat yang wajib. Nah, namun sekali lagi pendapat ini tampaknya syadz, ya. Syadz itu ada cacatnya, ya, karena ulama yang lain menyatakan bahwa ada pemisah itu antara surat Ad-Duha dengan surat Al-Insyirah, ya, artinya memang beda walaupun bahasannya memang hampir sama Bapak Ibu, ya, hampir sama, ya, hampir sama. Baik, itu seputar, ya, itu seputar surat. Sekarang kita akan masuk pembahasan ke tafsir dari surat Al-Insyirah ini. Jadi kenapa dianggap bahwa surat Ad-Duha dengan surat Al-Insyirah ini terkesan memang dia satu surat Bapak Ibu? Karena di surat Ad-Duha itu ada kalimat begini, ada ayat begini. Alam yajidka yatimang fa'awa. Alam, begitu ya. Maka kemudian Allah menjawab bahwa wajadaka dhalan fahada dan seterusnya. Nah, sedangkan surat Al-Insyirah pun sama. Dimulai dengan ayat alam nasyrah laka sadrak. Ini terkesan ada nyambung gitu, ya. Alam yajidka yatiman fa'awa, alam nasyrah laka sadrak. Nah, itulah yang kemudian menganggap kenapa surat Al-Insyirah ini itu satu surat dengan surat Ad-Duha. Ya, tapi sekali lagi itu pendapatnya kurang kuat, ya. Baik, kita akan coba bahas kaitan dengan surat Al-Insyirah ini. Ayat yang pertama, alam nasyrah laka sadrak, ya. Dimulai dengan sebuah pertanyaan. Alam, ya. Bukankah nasyrah laka sadrak, kami telah melapangkan dadamu. Ya, jadi Allah bertanya, bukankah kami telah melapangkan dadamu? Maka pertanyaan ini bukan pertanyaan yang membutuhkan jawaban Bapak Ibu, ya. Karena pertanyaan ini sesungguhnya adalah pertanyaan untuk mengokohkan, ya. Bapak hari ini sudah ngasih uang sama anak, ya, sudah ngasih uang. Nih uang jajan, misalkan anak yang sekolah misalkan, ya, ini uang jajan. Besoknya teh minta lagi, ya. Bapak bilang apa? Kan kemarin Bapak sudah ngasih. Bukankah kemarin ayah sudah ngasih? Nah, bukankah itu bukan inginannya membutuhkan jawaban, tapi pengokohan. Maksudnya naon? Tong minta deui atuh. Kan gitu. Kan sudah ngasih kemarin, kan gitu, ya. Nah, ini juga sama. Jadi pertanyaan ini alam nasyrah laka sadrak ini bentuk pengokohan, menguatkan Nabi SAW. Ya. Nah, nasyrah itu dikata syaraha. Tadi sudah saya singgung sedikit. Syaraha itu maknanya adalah fataha. Fataha itu artinya membuka, ya. Jadi membuka sesuatu yang tertutup kemudian dibuka, itu namanya syarah, ya. Kalau ada seseorang, ya, menutup hatinya, ya, misalkan ada seorang perempuan menutup hatinya dari laki-laki itu, tapi seiring perjalanan waktu kemudian wanita ini membuka hatinya, maka disebut dengan syarahah. Jadi dia buka, ya. Nah, apa yang dimaksud dengan bukankah kami telah melapangkan, membukakan dadamu? Ya. Jadi apa yang dimaksud dengan Allah sudah membukakan atau melapangkan dada nabinya? Maksudnya apa? Yang pertama Bapak Ibu, yang dimaksud dengan alam nasyrah laka sadrak maksudnya adalah alam naftah sadraka lil Islam. Jadi makna dada terbuka, lapang dada itu maknanya adalah bukankah kami telah membukakan dadamu lil Islam,
untuk Islam. Ya. Jadi makna dilapangkan dadanya di sini adalah dilapangkan untuk menerima Islam. Ya, gitu. Karena arti Islam itu apa, Pak? Ya, arti Islam itu artinya berserah diri sama Allah. Makanya kalau ada orang yang ngaku Islam tapi protes wae karena aturan Allah, berarti Islam sanes. Ya, nah, bukan Islam ya, nama Islam. Ya. Jadi kalau orang Islam itu ya dia berserah diri sama Allah. Makanya kenapa dia muslim gitu ya, seorang muslim berarti dia berserah diri terhadap aturan-aturan Allah. Ya. Gitu. Jadi jangan kemudian kita banyak menentang, ya, banyak menentang terhadap aturan-aturan Allah. Kadangkala manusia ini aneh. Ya, kadangkala manusia ini aneh. Kalau aturan manusia, percaya pisan gitu. Ya, percaya pisan. Tapi kalau aturan Allah dipikir-pikir heula. Kela itu bagus tuh. Begitu. Ya. Bapak Ibu sakit kemudian datang ke dokter. Sama dokter kemudian dicek, kemudian dokter juga tidak bisa memastikan ini sakitnya sakit apa. Ya, dokter biasanya memberikan saran, coba cek lab dulu. Setelah cek lab kemudian ketahuan, Bapak Ibu sakitnya ini kolesterol atau gula misalkan. Nah, ketika sudah ketahuan sakitnya kemudian kasih resep. Ya, ketika dikasih resep oleh dokter, Bapak Ibu percaya tuh? Nah, buat percaya. Bapak Ibu ketika dikasih resep sama dokter percaya tidak? Kenapa Bapak Ibu percaya sama dokter? Ya, karena dokter tahu ilmunya. Kan begitu? Paham. Maka kita percaya sama dokter. Walaupun belum tentu ketika resep yang dikasih oleh dokter menyembuhkan penyakit kita, kan belum tentu. Ya, tapi kita percaya. Ini diminum ya 1x3, ini 1x1 dan sebagainya. Ya. Allah menciptakan manusia dan Allah tahu tentang manusia. Maka ketika Allah membuat aturan untuk manusia, itulah yang terbaik bagi manusia. Tapi saya protes ya. Bapak Ibu sehari sholat berapa kali? Berat enggak sehari 5 kali? Ya. Ada yang protes? Ada yang protes. Berat sehari 5 kali mah. Jadi sehari sekali we atuh ya ngarah teu berat gitu. Ya. Bahkan kalau lebih enak mah saminggu. Allah tahu mana yang terbaik untuk hambanya, ya. Gitu. Nah, makanya Bapak Ibu hadirin yang rahimakumullah, alam nasyrah laka sadrak, ini makna yang pertama, alam naftah sadrak halil Islam. Bukankah Muhammad, kami sudah melapangkan dadamu untuk menerima Islam. Maka alhamdulillah bersyukur Bapak Ibu, ya. Bersyukur Allah berikan hidayah kepada kita sehingga kita mau menerima Islam ini, ya. Nah, kelihatan dari wajah-wajahnya bukan wajah-wajah yang suka nolak aturan Islam. Ya. Ini kelihatan wajah-wajah soleh semua ini. Ya. Cek Allah gitu gitu. Ya. Nggak ada yang protes gitu. Ya. Ibu-ibu nggak ada yang protes. Bu, kenapa harus menutup aurat? Ya, cek ibu teh, nah hanya harus menutup auratnya. Ya. Nggak ada yang protes. Ya. Allah perintahkan menutup aurat, ibu lakukan. Ya. Nah, itu. Alhamdulillah. Dan ini dikuatkan Bapak Ibu. Ya, dikuatkan. Jadi makna sodroh di situ adalah Islam, dikuatkan di dalam surat Al-An'am ayat 125. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang Allah berikan hidayah, siapa yang Allah berikan petunjuk, yashrah, ya, pasti akan dilapangkan dadanya lil Islam untuk menerima Islam. Ya, gitu. Nah, jadi kalau Bapak Ibu diberikan kemudahan oleh Allah menerima ajaran-ajaran Islam, berarti Bapak Ibu termasuk yang dilapangkan dadanya. Karena ada orang yang dengan Islam ini dadanya menjadi sempit, ada itu. Ya. Meskipun tingkatnya sudah profesor gitu, ya. Dia dadanya menjadi sempit gitu. Ya.
Sampai kan ada di salah satu wilayah begitu ya, di salah satu kota, kemudian si wali kotanya ini orang yang soleh dan dia menetapkan, jadi si wali kotanya menetapkan bahwa ASN itu wajib bisa baca Quran. Ya, ASN perempuan yang muslim, yang muslimah harus menutup aurat. Ada yang dadanya nyesek dengan aturan itu? Saha ya si eta gitu. Ya, kalau disebutkan gitu. Ada, bahkan dia tingkatannya sudah profesor, nyesek itu dia. Sampai dia bikin video, Bapak Ibu. Dia bikin video. Ya, apa isi videonya? Dia menyatakan saya tidak setuju dengan sistem pemaksaan seperti itu. Begitu. Kenapa? Kalau ada seorang wanita muslimah, dia tidak menutup auratnya, tidak pakai kerudung, nggak apa-apa. Dan itu mah hak asasi manusia. Ya. Jadi dia beranggapan bahwa agama ini privat gitu, nggak usah dibawa ke sosial, ke masyarakat, nggak usah. Itu hanya untuk individu saja. Jadi nggak usah dibikin aturan, harus bisa baca Quran begitu ya, harus sholat di masjid, harus menutup aurat, nggak usah. Terserah we mereka itu. Aneh kan pola pikir seperti ini Bapak Ibu. Ya. Padahal pertanyaannya, ketika si wali kota itu bikin kebijakan itu kebijakan buat siapa? Buat yang beragama Islam atau yang tidak beragama Islam? Buat yang beragama Islam, bukan yang non Muslim. Ya, yang non Muslim silahkan saja urusan mereka kan begitu. Ya. Tapi ada orang yang dadanya langsung nyesek itu, nyesek. Ya, saya videonya masih ada itu. Ya, ini Bapak Ibu sekalian. Ya, dengan alasan hak asasi manusia, hak asasi manusia. Itulah ya. Jadi sekarang ini hak asasi manusia jadi apa ya? Ya, jadi tameng lah gitu ya. Jadi tameng para orang-orang liberal, orang-orang sekuler. Ya, itu dijadikan tameng oleh mereka. Baik. Wa may yurid an yudillahu wa yaj'al sadrahu dayiqan harajan. Ya, dan barang siapa yang dikehendaki kesesatan oleh Allah, niscaya Allah akan menjadikan dadanya sesak. Ya, sadrahu dayiqan, dadanya sesak, sempit, ya. Ka'annama yas'adu fis sama, ya, seolah-olah ia sedang mendaki ke langit gitu. Ya, jangankan mendaki ke langit Bapak Ibu, mendaki gunung wae engap kan gitu ya. Engap. Ya, ya. Bahkan ada tuh yang lagi viral itu ya, yang lagi viral. Jadi kalau naik ke gunung itu kalau jalan mah capek, engap gitu, maka ada jasa roda gitu, tarik gitu. Ya, itu sekali ke atas itu 1 juta. Ya, 1 juta. Ya, ada itu. Saya lupa di mana itu ya, kawah mana gitu, gunung mana gitu. Baik, nah ini Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi ada orang yang dadanya nyesek dengan Islam ini. Ada yang nyesek gitu. Ya. Jadi ketika aturan-aturan Islam mau diterapkan, aturan Islam mau dilaksanakan, nyesek dada mereka. Yang aneh itu kadangkala yang nyesek bukan yang beragama Islam, tapi justru yang beragama Islam. Nyesek dadana, kan aneh gitu. Ya. Engkau agama Islam, tapi ketika mau diterapkan Islam dadana gitu. Ya. Nah itu ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, kemudian di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menggambarkan, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Az-Zumar ayat 22, afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurim mir rabbih. Maka apakah orang yang dibukakan Allah hatinya untuk menerima agama Islam lalu ia mendapatkan cahaya dari Tuhannya, ya, sama dengan orang yang hatinya membatu. Ini jadi orang di sini Allah menggambarkan syarahallahu sadrahu lil Islam. Allah lapangkan dadanya, Allah bukakan dadanya untuk Islam, fahuwa ala nurim mir rabbi, maka dia sedang berada pada cahaya dari Tuhannya, ya. Maka bersyukur, sekali lagi bersyukur Bapak Ibu, pagi hari ini Allah masih hadirkan Islam dalam diri kita, Allah hadirkan iman dalam diri kita,
dan kita tidak pernah nyesek, tidak pernah sempit dengan ajaran Islam ini. Kalau Bapak Ibu ada syariat-syariat Allah yang kemudian menjadi sempit dada kita, berarti ini harus berdoa sama Allah agar Allah melapangkan dadanya. Ya, ada nggak kira-kira Bapak Ibu syariat Allah yang dianggap sesek? Ada Pak? Syariat Allah yang kita anggap nyesek bagi kita, sempit gitu. Kenapa Allah menetapkan syariat ini? Bapak-bapak ada ya? Ada tidak? Apa Pak? Apa Pak? Poligami. Ya. Ini yang nyesek bapak-bapak, ibu-ibu. Ya. Ya. Ya itu mah di balik layar lah bahasanya gitu. Ya. Baik, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Jadi syariat-syariat Allah itu harus melapangkan dada kita. Kita harus lapang dengan syariat-syariat Allah. Jadi Bu, kalau ada syariat Allah yang masih kemudian ada ibu anggap ini sempit, berarti terus berdoa sama Allah agar Allah melapangkan dada. Ya, karena syariat-syariat Allah itu, ya, mereka yang dilapangkan dadanya, itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Itulah orang-orang yang mendapatkan cahaya dari Allah. Ya, gitu. Baik. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, apa makna nasyrah? Ya, jadi nasyrah sodrok. Jadi bukankah kami telah melapangkan dadamu? Yang pertama, melapangkan dada maksudnya adalah Allah lapangkan dada nabinya untuk menerima ajaran Islam. Yang kedua, Allah lapangkan dada nabinya untuk fokus akhirat. Ya. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu kita semua yang hadir pagi hari ini fokus kita adalah akhirat, maka insya Allah tidak ada sesuatu yang akan nyesek dalam hati kita. Kalau hati kita masih sempit, ya, ada terasa sempit dalam dada kita karena hal-hal yang sifatnya keduniawian, berarti fokus kita belum fokus akhirat. Ya, gitu. Kita lihat. Warawa ad-Dhahhak an Ibni Abbas. Diriwayatkan oleh ad-Dhahhak dari Ibnu Abbas, qala, ia berkata, qalu ya Rasulullah. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, ayan syarihu sadru. Ya, wahai Rasulullah, apakah dada bisa berlapang? Apakah dada bisa terbuka? Qala, beliau menjawab, na'am. Ya, wayan fasihu. Ya, terbuka dan menjadi lapang. Kalau kemudian mereka bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wahal lidzalika alamah, ada tanda-tandanya enggak? Kalau dada orang itu kemudian menjadi lapang, itu bagaimana tandanya? Ya. Yang pertama kata Nabi, na'am, yang pertama adalah at-tajafi an daril ghurur. Orang itu akan lapang dadanya kalau dia berpaling dari negeri yang menipu. Ya. Maksudnya negeri yang menipu apa Bapak Ibu? Dunia. Ya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia itu kecuali kesenangan yang menipu. Ya. Itu Quran yang menyatakan demikian. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kesenangan dunia itu kecuali kesenangan yang menipu Bapak Ibu. Ya. Jadi tanda orang itu Allah akan lapangkan dadanya ketika dia berpaling dari negeri yang menipu. Ya, bukan berarti bahwa kita meninggalkan dunia, tidak Pak. Ya, tapi tanda orang yang akan lapang dadanya ketika dia fokus akhirat. Maka apapun yang terjadi dengan dunianya itu tidak akan menjadi sempit dadanya. Kenapa? Karena dia fokus akhirat. Ya. Biar tergambar ginilah, contoh Bapak Ibu. Kalau yang hadir pagi hari ini pengennya sehat atau sakit?
pengennya sehat. Yang baik itu kondisi sehat atau kondisi sakit? Yang baik itu Bapak Ibu kondisi sehat atau sakit? Coba. Dalam pandangan kita selalu berpikir bahwa sehat itu baik ya. Sehat itu baik. Tapi pertanyaannya, kalau sakit baik atau buruk? Tuh. Ya. Bapak Ibu, sakit itu baik atau buruk? Kenapa mengatakan baik? Ya. Tuh. Ada nggak orang yang ketika sakit, ibu misalkannya ya kolesterol naik misalkan kan gitu, alhamdulillah nyeri badan teh, ayo begitu? Ya, kan tidak ada gitu. Ya. Bapak tiba-tiba kaki bengkak pak, cek bapak teh alhamdulillah bengkak ya Allah. Ya. Ada begitu nggak? Nggak ada. Ya. Nah, ketika sehat itu baik. Tapi ketika sakit seringkali kita beranggapan sakit itu buruk. Kalau kita berpandangan dunia. Tapi kalau pandangannya fokus akhirat, sakit itu baik atau buruk? Baik. Ya. Kenapa sakit itu dianggap baik Bapak Ibu? Karena Bapak Ibu berpikirnya akhirat. Kalau orang yang berpikirnya tidak berpikir akhirat ketika dia sakit, nggak mungkin dia bilang alhamdulillah sakit sebagai penggugur dosa. Nggak mungkin bilang begitu. Ya. Yang ada lihat, tidak sedikit ada orang-orang yang sakit, kemudian apa yang terjadi? Dia datang ke dukun, berbuat syirik kayak gitu. Ya. Ada orang yang sakit akhirnya apa? Ada orang yang sakit kemudian dia putus asa. Ketika putus asa kemudian gantung diri. Kan begitu. Ya. Kenapa? Karena dia tidak memikirkan akhirat. Tapi kalau orang yang fokus akhirat, ketika sehat alhamdulillah, tiasa ngaos ke masjid, subuh tiasa ke masjid, alhamdulillah sehat, ya. Tapi ketika Allah takdirkan sakit, semoga sakit ini menjadi penghapus dosa. Ya, gitu. Semoga dengan sabar sakit ini, kesabaran ini menghadirkan pahala bagi saya. Itu kalau orang yang fokusnya akhirat. Itu ya, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Ya, gitu. Dulu suami gagah, ayeuna ya. Jangan loyo tuh Pak, sudah tidak gagah lagi lah gitu ya. Ya, sudah tidak gagah, ya. Tapi Ibu ucapin apa, Bu? Alhamdulillah. Ada salami Ibu kayak kan gitu. Ya. Baik. Ini Bapak Ibu semua. Jadi kata Nabi, tanda orang itu Allah lapangkan dadanya at-tajafi an daril ghurur, ketika dia berpaling dari kehidupan yang menipu ini, itu kehidupan dunia. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, kalau dada kita ingin Allah berikan kelapangan adalah wal inabatu ila daril khulud. Ya. Dia senantiasa bertaubat. Ya, wal inabah itu artinya kembali, taubat. Jadi wal inabah dia bertaubat ila daril khulud, untuk fokus ke negeri yang akan kekal abadi, yaitu kampung akhirat. Dan yang ketiga, ciri orang yang lapang dadanya adalah wal i'tidadu lil maut qabla nuzulil maut. Mereka yang mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Ya. Bapak Ibu sudah siap-siap dengan kematian? Apa yang sudah disiapkan? Ya. Biasanya kan orang matara siap-siap, cuma dipanggil weh gitu. Ya. Enggak. Ya, kalau orang yang lapang dadanya dia wal i'tidadu lil maut, dia mesti mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Kada disiapkan, Pak. Kada disiapkan di ayeuna. Ya, gitu. Apa yang sudah Bapak siapkan untuk menghadapi kematian? Ya, pengen meninggalnya dalam kondisi seperti apa? Meninggalnya harus bagaimana? Itu harus disiapkan itu. Ya.
Jangan aku mangkewe kuma Allah lah ngawat pada teu apal. Betul, mati itu tidak ada yang tahu. Kita nggak ada yang tahu kapan kita meninggal. Tapi kita harus siap-siap. Ya, gitu. Kan Bapak Ibu sudah siap-siap, tiba-tiba ada mobil yang lewat kan gitu, sudah ada mobil lewat, tinggal kita berangkat kan gitu. Ya. Ini belum siap-siap, ternyata jemputan sudah datang, Pak. Riweuh tuh. Ya, kamu ibu-ibu kan? Ya, can di make up gitu kan? Can pakai kerudung gitu. Tapi jemputan sudah datang. Akhirnya apa? Suami gegorowokan. Ayo atuh mah nyara rese kan gitu. Ya, tapi kalau sudah siap-siap jemputan datang, set tinggal berangkat. Enak gitu. Ya. Maka mesti kita persiapkan. Bapak Ibu sudah jam 6, ya. Itu saja dulu bahasan kita pada kesempatan pagi hari ini. Jadi kita baru bahas tentang alam nasyrah laka sadrak. Jadi lapang dada itu yang pertama adalah lapang untuk menerima Islam. Yang kedua, Allah lapangkan kita untuk fokus akhirat. Maka insya Allah kalau kita fokus akhirat, Allah akan lapangkan dada kita. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan di